Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali bersama saya Mas Nanang, tentunya di channel Bola Kaki. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dapat bertemu serta berkumpul bersama keluarga, beraktivitas bagaimana mestinya. Sebelum lanjut, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video saya dan memberikan dukungan. Tanpa teman-teman, channel saya ini tidak akan berarti apa-apa. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungannya dengan menonton dan menekan tombol like serta subscribe. Teman-teman, masih tentang Timnas Indonesia, khususnya Timnas Senior, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pelatih Sintayong dan persiapan Indonesia menuju Piala AFF yang kemungkinan besar berbarengan dengan penyelenggaraan pra-Piala Dunia zona Asia yang kita tahu bahwa kita masuk pada round ketiga. Waktunya hampir bersamaan. Oke teman-teman, pelatih Sintayong, kepala pelatih Timnas Indonesia Senior, PSSI dalam waktu dekat ini, kita semua dagdikduk, kita semua berharap-harap cemas, apakah Sintayong akan memperpanjang kontrak, walaupun indikasi ke arah itu sangat besar kemungkinan bahwa Sintayong akan diperpanjang. Mungkin secara moral, jalinan itu sudah terjadi, tetapi secara letterleh, secara hitam di atas putih, kontrak masih belum ditandatangani. Menurut rencana, Sintayong akan segera menandatangani bersama PSSI perjanjian di kontrak kurang lebih selama 3 tahun. Ini jika benar ini terjadi sungguh sangat membahagiakan, karena kita tahu jika nanti Indonesia berhasil lolos, seandainya dan kita berandai-andai serta berharap lolos untuk Piala Dunia Amerika Serikat tahun 2026. Dan di tahun 2027, Indonesia karena sudah lolos pada round ketiga, secara otomatis kita sudah masuk pada putaran final penyelenggaraan Piala Asia. Nah ini, dua besar event ini tentu sangat membutuhkan pelatih sekaliber dunia, yaitu Sintayong. Nah, dengan perpanjangan kontrak diharapkan pondasi-pondasi yang sudah diletakkan oleh Sintayong dari awal memutus generasi, pembinaan pemain usia muda, kemudian pada usia under 23 kita tahu kita berhasil masuk semifinal dan melakukan naturalisasi pemain-pemain diaspora, pembentukan karakter pemain yang punya mental tidak takut lagi berhadapan dengan tim-tim besar Asia. Mental inilah yang sangat penting dan mampu dikendalikan atau dipupuk oleh pelatih Sintayong. Dengan demikian, jika terjadi kontrak itu, alhamdulillah kita doakan sebuah keberuntungan. Dan tentu ini juga bagi Sintayong adalah sebuah kehormatan. Berikutnya, teman-teman, bersamaan irisan waktu, kita tahu di bulan November, tanggal 5, di bulan September, tanggal 5 dan tanggal 10, Indonesia sudah mulai melakukan pertandingan awal dalam kualifikasi pra-Piala Dunia zona Asia bersama dengan 18 negara termasuk Indonesia untuk masuk pada round ketiga, melirik, bertanding, memperebutkan juara grup dan runner up sebagai tahap awal. Nah, bersamaan dengan itu berapa hari ke depannya itu hampir beririsan waktunya dengan penyelenggaraan Piala AFF. Kita tahu Piala AFF adalah penyelenggaraan turnamen regional yang zonanya ASEAN. Nah, disinilah sudah banyak di media sosial mulai bermunculan, di YouTube banyak yang memberikan komentar, kemudian di Facebook, semuanya sudah memberikan pendapat masing-masing. Ada yang menganggap bahwa AFF itu tidak penting, ada yang menyampaikan AFF itu juga penting. Maka bagi saya pribadi, untuk Piala AFF mungkin saya sependapat dengan Bapak Erick Thohir dengan alasan bahwa Piala AFF itu tidak masuk agenda FIFA.
karena belum diagendakan, ini baru rencana. Menurut rencana FIFA akan menghitung menjadikan AFF sebagai turnamen yang diakui FIFA. Untuk sementara kan masih belum. Jika masih belum, karena berbarengan dengan penyelenggaraan pra Piala Dunia dan kita masuk di dalamnya, maka sebaiknya fokus PSSI ada pada pra Piala Dunia. Dengan tidak mengecilkan turnamen Piala AFF, maka pemain-pemain yang bisa diturunkan pada level turnamen ini adalah pemain-pemain yang pelapis. Pemain-pemain pelapis dalam artian bukan pemain cadangan, tetapi pemain yang memang ketika berebut posisi masih dalam kompetisi yang ketat. Bolehlah dibilang mungkin pemain nasional lapis A dan lapis B dengan kualitas yang hampir sama. Artinya pemain-pemain diaspora yang memang memiliki kualitas bisa difokuskan pada turnamen yang lebih tinggi, yaitu pra Piala Dunia dan Asia. Kemudian pada level-level yang sedikit di bawahnya, sambil mencari pemain-pemain muda under 23 atau pemain U20 yang bisa diambil untuk mengikuti piala seperti Piala AFF. Nah ini, kita tahu sambil melihat bakat nantinya bisa masuk pada level pemain senior A. Ini harapannya. Tentu dengan demikian tidak terputus regenerasi dan pelatih bisa menyeleksi pemain yang benar-benar punya kualitas dan mampu serta mumpuni ketika nanti dihadapkan pada level yang lebih tinggi seperti Piala Asia dan pra Piala Dunia. Untuk sementara bisa jadi ini yang terjadi. Tapi harapan saya semua pemain yang bermain di Liga 1 punya kesempatan main di Piala AFF. Salam olahraga, salam sepak bola. Sedangkan pemain-pemain yang diaspora jika memiliki kualitas tidak ada salahnya jika mereka berkompetisi bermain pada level yang lebih tinggi. Karena kita tahu pra Piala Dunia ini pemain kelas dunia yang akan turun. Di Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi adalah langganan Asia yang masuk pada Piala Dunia. Oleh karenanya yang masuk berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia tentunya juga pemain yang berkelas dunia. Itulah kenapa PSSI dan Sintayong sangat getol mencari pemain yang bergrade A, berkualitas, dan alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa pemain yang memang punya kualitas grade A. Tinggal mencari ketebalan, kedalaman pemain yang menduduki bangku cadangan pada grade A dan pemain pada dipasang pada starting line up adalah pemain yang sama. Itulah teman-teman pendapat saya bagaimana persiapan Sintayong untuk dikontrak selama 3 tahun dan persiapan timnas Indonesia yang berbarengan dengan Piala AFF serta penyelenggaraan kehadiran Indonesia dalam penyisian pra Piala Dunia zona Asia round ketiga. Mudah-mudahan kita mampu berlaku bijak. Para pemegang stakeholder kebijakan bisa memberikan taktik serta strategis yang tepat untuk keberlangsungan dan kemajuan timnas Indonesia dengan tidak mengecilkan Piala AFF, tapi memang Indonesia harus lebih fokus pada jenjang yang lebih tinggi. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya bagi, informasi yang dapat saya berikan. Kita tetap dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang,